Kami tergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera ini adalah berbuat kebaikan yang terus kita lakukan, kemudian itu secara kultural lah ya. Nah, secara struktural ya kita memasukin dunia-dunia pusat-pusat kebijakan. Ya. Selamat sore Tribuners, welcome to Tribun Batam Podcast. Masih bersama saya Nita dan Mas Danang juga bersama Bapak Bang aja ya, Mas Iya, ya. Bang Raden Hari Cahyono. Bang Raden Hari Cahyono. Bang, boleh dibuka Bang? Nah, Ya, izin kita tetap paket Bang. Oke. Bang Hari harus buka karena narasumber Harus. ini spesial kita tuh harus Kelihatan. kelihatan. Kalau kita nggak perlu lah. ya, kita nggak usah, kita udah sering terlalu banyak muncul. Bang Hari makasih banyak sudah menyempatkan mampir Main, di ya. Tribun. Mau datang ke sini, Iya. Mau lah. main-main. Ini teman-teman Tribuners ini barusan dari Dompak langsung ke sini loh. Oh, untung aman ya. Iya benar. Iya, soalnya mendung nih cuaca Batam. Rata-rata muda, jadi supaya saya juga tidak terlalu tua bermain ke sini. Weh, tahu aja Bang Hari di sini. Iya, kita milenial. Iya, kita milenial. Iya. Kita Bang Hari, Bang Raden. Yang enaknya dipanggilnya Bang Hari atau Bang Raden nih, Bang? Terserah. Nah, Iya. itu. Mungkin kalau Apa nih? Aduh, apa ya? Bang Raden. Bang Raden. Iya. Saya jadi teringat Pak Raden dulu. Yang kalau kecil. Bang Raden ini selaku Ketua DPW PKS Kepulauan Riau. Iya. Iya. Nah, itu kalau ada Tribuners yang belum kenal itu keterlaluan sih. Iya. Ya enggak juga. Enggak ya gitu. juga. Karena enggak tahu. Karena enggak tahu Mungkin ya. banyak Makanya teman-teman. datang ke sini. Oh, Iya. makanya datang ke sini ya. Ya mungkin banyak yang memang nggak ngikutin politik, Iya, nggak iya. ngikutin informasi berita terkait dengan apa. Iya, Ya akhirnya nggak itu. Ya beliau ini Bang Raden ini juga wakil ketua 2 DPRD Kepulauan Riau. Gitu, Bang. Iya benar. Betul iya, ya. Benar. Nah. Sejak tahun yang lalu lah, 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu ya, jadi periode 2019-2024. Ya, kami dilantik tanggal 9 September 2019. Oh iya, setahun ya. Iya, setahun ya. Kita masih di September juga ini. Iya. Iya. Kalau Bang Hari ini asal Semarang. Iya, Semarang saya. Asal Semarang. Kapan ke Batam nih, maksudnya kapan nih, Bang? Ke Batam ini Udah lama. Udah lama 2003. 2003. Oke, 17 tahun lah ya. 17 tahun 17 ya. tahun. Kok bisa sampai Batam Bang? Bisa sampai Batam, bisa sampai ke Peri. Panjang ceritanya. Dipersingkat aja ya. Iya. Saya lulus SMA, kemudian saya melakukan ikut pendidikan di Bandung di PT Dirgantara Indonesia. Oh, Dirgantara. PT Ya, DI. pendidikan 3 tahun, kemudian langsung menjadi karyawan PT Dirgantara Indonesia. Kemudian ya 16 tahun bekerja di sana jadi sebagai NC programmer, membuat program-program untuk pembuatan part-part pesawat pada saat itu. Wih, ini dia nih ketua DPPKS tuh profilnya seperti itu. Mungkin Iya, banyak iya. nggak tahu Banyak kan. nggak tahu, iya. Oh, untung kita bawa ke podcast ini. Nah, kan kita jadi tahu. Ini Ternyata- orang yang beli pesawat ini. Nah, itu makanya. Ternyata bikin spare part pesawat bisa ya, Pak? Iya, jadi sebelum jadi NC program saya menjadi operator, NC mesin CNC mesin, yang lebarnya panjangnya hampir seperti lapangan tenis. Oh, Itu kan membuat Iya. sayap pesawat. saya pesawat. Nah, Iya, itu, iya, itu iya, salah iya. satu. Setelah itu menjadi programmernya. Terus ke Kepri ngapain, Bang? Ya, Nah, cari sesuap nasi. Apa masih ada hubungan sama pesawat atau memang? Iya. Iya, pada saat itu memang ada, mungkin pernah dengar ya, ribut-ribut ada dinamika lah itu pada waktu itu di Dirgantara ya. Mungkin Oh, iya, 2003. iya. Kemudian saya akhirnya takdir Allah Allah menerbangkan ke Batam. Itu ya, nggak tahu kenapa saya harus ke sini, tapi mengikuti nasib saja sebetulnya. Tujuannya cari kerja. Oh gitu. Iya, saya bekerja di sini di Batu Merah, PT Heat Exchanger Indonesia. Itu. Terus kok bisa ini Bang Raden bisa masuk ke politik terus akhirnya bergabung di PKS? Mungkin sedikit itu apa? Jadi sejak di Bandung saya sudah, sebelum ada PK, saya sudah aktif gerakan dakwah.
memberikan ceramah-ceramah di perusahaan, salah satunya di Dirgantara, di kantor-kantor jadi kan banyak bagian, banyak sub di situ, jadi setiap pekan kita memberikan ceramah. Sebelum era kepartean, ketika PK didirikan PKS itu 98 ya? 98. Iya. Saya ikut ikut deklarasi walaupun bukan tokoh dikenal ya, kader akar ketela lah. Belum dikenal itu, tapi ikut ke Jakarta pada saat itu. Jadi menjadi bagian perjuangan PKS awal-awal berdiri ya. Iya. Dan hari ini jadi wakil ketua 2 DPRD Kepulauan Riau dan ketua DPW PKS Kepri ya, Pak. Jadi seorang paling penting di PKS, orang paling penting di koalisi, apalagi di pilkada tahun ini. Banyak orang penting, Mbak Anita penting, Mbak Mas Danang penting. Di bagiannya masing-masing. Udah ada jatahnya masing-masing ya, Bang ya. Tapi kalau kegiatan saat ini, Pak, apa yang sibuk apa sih, Pak? Ya, karena ini proses pilkada, ya kita terus koordinasi kan dengan internal partai, dengan partai koalisi, dengan kandidat yang kita usung. Sekaligus juga melaksanakan amanah di DPRD kepemimpinan. Tadi barusan juga rapat paripurna, kemudian ke sini. Ya, nanti malam ada rapat pansus di Kepri. Jadi hari-hari seperti itu kondisinya. Iya. Ngomong-ngomong soal PKS, Bang Raden ya, Bang Raden ini kan bagian dari proses terbentuknya PKS juga, meskipun tadi dari istilahnya dari bikin pesawat. Iya. Kalau ngomong soal PKS, mengapa sih PKS ini bisa dibilang partai dakwah gitu kan? Terus apa hubungannya politik dengan dakwah? Iya. Gitu. Jadi yang saya pahami dan kemudian diajarkan di PKS adalah dan sebelum era kepartian, karena tergabung dalam gerakan dakwah. Gerakan dakwah itu sebenarnya dua saja, salah satunya yaitu mengajak kebaikan dan kemudian mencegah kejahatan. Nah, itu. Ya, kita kemudian ternyata hidup ini kan banyak hal, dari ekonomi, politik, sosial, budaya, masyarakat, dan semua itu ya di dakwah itu dibahas. Jika kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya semua hal itu, karena kita semua hidup kan tidak terlepas dari itu, ipolexos budaya ya, itu termasuk di dalamnya adalah politik. Itu karena kita setiap Mbak Nita, Mas Danang, itu pasti hari-hari tidak bisa terlepas dari politik, produk politik. KTP kan produk politik. Iya, betul. Dan Mas Danang kemudian udah punya anak belum? Belum. Menikah? Baru. Oh, baru ya. 8 bulan. Sebentar lagi. Nanti daftar ke sekolah SD itu ada aturan-aturan. Gitu ya? Itu produk politik. Jadi semua orang tidak bisa terlepas dari produk politik. Sebenarnya. Politik itu tidak hanya sekedar identik dengan partai, pilkada, pilpres itu ya. Ya itu sarana ya. Produknya salah satunya itu undang-undang, perda, dan segala macam turunannya. Oh iya, itu produk politik. Iya, produk politik. Iya. Jadi kalau dibilang apa kaitannya tadi dakwah sama kemarin Bu Suryani juga pada saat di sini dia bilang soal dakwah juga gitu Pak, maksudnya dakwah, makanya dia terjun ke politik. Nah, saya masih belum menangkap maksudnya apa dakwah ke politik ini sih Pak maksudnya. Jadi sebenarnya ketika saya terjun dalam dunia dakwah itu tidak sama sekali tidak terpikir menjadi anggota dewan, menjadi ketua partai pada saat itu, mengajak kebaikan kan, ya. Pada saat itu juga memberikan pencerahan lewat lisan, lewat tulisan kita. Kemudian ternyata kita kaji bahwa dakwah yang lebih efektif itu lewat kekuasaan. Karena ada kekuatan untuk memaksa. Selama ketika berkuasa itu untuk kebaikan masyarakat. Itu. Jadi kami tergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera ini adalah berbuat kebaikan yang terus kita lakukan, kemudian itu secara kultural lah ya. Nah, secara struktural ya kita memasukin dunia pusat-pusat kebijakan. Untuk pusat-pusat kebijakan, kesepakatan nasional kan pilar demokrasi salah satunya adalah lewat partai politik. Makanya untuk lebih efektif dakwah, maka kita mendirikan partai politik. Jadi begitu. Iya. Bang, kalau
kalau ini kan Bang Raden kan sebagai ketua partai lah di tingkat provinsi ya. Sebenarnya arah politik PKS secara nasional ya, mungkin kita dikasih bocoran lah arah politik PKS secara nasional hari ini itu seperti apa. Kita kan melihat kalau PKS ini kan berawal dari gerakan dakwah tarbiyah ya. Awal berdirinya kan tuh targetnya adalah pemilih muslim muda perkotaan. Ini kalau dari artikel jurnal beberapa mengatakan dulu proses PKS berdiri itu seperti itu. Belakangan PKS secara pragmatis memperlebar itu market share-nya dengan menjadi partai terbuka gitu. Nah, kalau menurut Bang Raden sendiri arah politik PKS hari ini itu seperti apa? Iya, ini sebenarnya sesuai dengan visi misi kami Partai Keadilan Sejahtera, yaitu mengokohkan partai dakwah untuk melayani bangsa dan negara. Mengokohkan, karena sudah sekian tahun kan, sudah hampir 20 tahun, maka mengajak kebaikan, mencegah kejahatan efektif itu lewat partai kan. Ada kekuatan memaksa kalau kita berkuasa, tapi untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga kemaslahatan masyarakat ya. Iya, sehingga inilah yang menjadi tujuan dari PKS adalah menempatkan kader-kader yang sudah kita didik lewat proses kaderisasi bertahun-tahun untuk menyebarkan dakwah ya di level struktural agar untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Kita lihat sekarang kita secara nasional kita beroposisi dengan pemerintah, tapi oposisi yang konstruktif. Kalau pemerintah berbuat kebaikan ya itu baik, ya kita applause, kita beri apresiasi. Tetapi kalau ada yang memberatkan, ya kita berikan kritik secara jalur yang ada. Gitu. Betul. Sering oposisi itu dipersepsikan selalu negatif. Ya. Padahal kalau nggak ada oposisi, itu kebijakan atau pemerintah itu kalau nggak ada oposisi semakin akan banyak kebijakan-kebijakan yang negatif nih. Iya. Ini kan banyak lah teman-teman mungkin anak-anak muda, anak muda itu mikirnya kalau oposisi kesannya itu kayak dianggap musuh kesannya nih kayak itu. Padahal di politik itu harus ada seperti itu. Ini menurut saya ya, mungkin teman-teman juga melihatnya bagaimana tadi Bang Raden sampaikan soal oposisi. Nah, di tahun 2019 kemarin kan jumlah kursi untuk PKS di DPRD Kepri ini kan ada 6 kursi ya Bang ya. 6 kursi. Nah itu memang dia masuk 3 besar lah, maksudnya di bawah dari ada partai yang pertama PDI, kedua Golkar, yang ketiga PKS. Termasuk banyak juga sih ya Bang. Iya. Nah, alhamdulillah. Maksudnya apa sih yang sudah dilakukan sama kader-kadernya ini nih untuk kemajuan dari Kepri sendiri gitu? Kan ini kan kemajuan nambah terus ya Bang ya, kursi terus. Setiap proses pemilu kursi di DPR Kepri nambah terus ya? Enggak. Sempat Jadi turun awal juga. dulu 5, ada 5, kemudian turun 4. Sempat turun 4. Sekarang 6. Gitu. Apa Bang yang dilakukan partai? Bagaimana bisa sekarang bisa kayak kita melihat ini fenomenal kan, kita melihat itu. Jadi sebenarnya masyarakat itu mudah, masyarakat itu melihat konsisten saja sebetulnya. Konsisten untuk membela masyarakat. Sehingga kami di program-program PKS itu sepanjang tahun, tidak hanya menjelang pilkada, tidak hanya menjelang pemilu, setiap tahun itu kita ada program-program baik nasional, provinsi, daerah. Salah satunya yang mungkin dilihat oleh masyarakat ketika ada musibah di manapun berada, PKS langsung terjun. Itulah pembelaan PKS terhadap masyarakat, membantu itu. Ya mungkin itu yang konsisten itu, membela masyarakat. Sehingga ketika pemilu kemarin kita juga menelurkan bagaimana membela masyarakat untuk bisa, kalau PKS diizinkan menang maka ada SIM gratis. Itu. Tapi Allah belum izinkan menang. Tapi tetap kita usahakan. Kalau berkuasa kan lebih mudah. Kursi banyak lebih mudah. Itulah satunya. Dakwah berpolitik, terus dari politik tadi tujuannya itu punya kuasa untuk menentukan kebijakan yang pro rakyat. Contoh kalau bisa SIM-nya bikin gratis ya. SIM ya Bang ya. Iya. Nah tahun ini katanya pilkada serentak ini dari PKS sendiri menurunkan
65 kader internal ya. banyak ya. Iya. Iya. Di 230 wilayah. Ini termasuk banyak Bang, ya kan? Dibanding pilkada-pilkada sebelumnya, ini termasuk besar kan jumlah 65 kader internal partai. Iya, ini mungkin seiring dengan jumlah pertambahan kursi kan. Contohnya di Kepri saja. Dulu baru kali ini PKS Kepri mengusung kader. Kebetulan ibu-ibu Bu Suryani baru pertama kali mengusung. Sebelum ini kan mendukung. Itu karena apa? Karena seiring dengan pertambahan kursi. Nah, kursi banyak itu kan menjadi daya tawar terhadap ketika kita berkomunikasi dengan kandidat, dengan partai-partai yang lain berkoalisi. Itu. Jadi itu memang sebuah keniscayaan ketika tambah kursi biasanya daya tawar lebih tinggi. Kalau kursi cuma satu nggak ada daya tawar. Nggak ada daya tawar. Dan untuk Kepri itu kemarin PKS ini daya tawarnya tinggi nih. Akhirnya dari mana nih? Daya tawarnya tinggi, makanya ada tiga calon ya dari gitu. PKS-nya sendiri. Iya. Bang, terus kemarin di Rakornas di Jakarta di bulan lalu di Agustus itu DPP PKS menargetkan 60% pilkada serentak ini menang gitu loh. Dari berapa tadi? 65 kader yang ikut di 230 wilayah itu ditargetkan 60% wilayah menang ya. Untuk Kepri sendiri, terus kemarin ada juga Karimun dan Lingga yang memang ada kadernya PKS. Targetnya gimana, Bang? Iya. Jadi kami memang ketika mengajukan proposal pasangan kandidat ke DPP, PKS itu termasuk rasional. Rasional itu karena pilkada politik itu tetap ada hitung-hitungannya ya. Scientific. Bisa diukur. Jumlah kursi bisa diukur, jumlah pemilih bisa diukur, targetnya bisa diukur, itu kan. Survei bisa diukur kan. Itu scientific. Jadi ketika kita proposalnya rasional, di-ACC oleh DPP. Kalau tidak rasional, ya berat. Survei rendah, kemudian koalisi tidak ada, berat. Ya itu tidak rasional ya. Pasti kita mendukung, biasanya begitu. Emang di pilkada tahun ini ada beberapa partai ya, mungkin kalau Bang Raden ngintip itu emang ada yang menurut Bang Raden nggak rasional. Ya ada, maksudnya menurut Bang Raden ya, kita nggak usah sebut partai lah, misalnya koalisi tertentu, ini nggak rasional, makanya saya nggak ikut sini, saya ini aja gitu kan, saya bikin poros ini aja misalnya. Iya, biasanya memang ada beberapa kandidat yang tidak rasional. Maksudnya rasional itu ketika kita minta mana surveinya, dengan berbagai alasan tidak memberikan survei sampai sekarang. Padahal survei itu saintifik untuk bisa mengukur tingkat popularitas. Masuk akal nggak ini maju? Jangan-jangan nggak masuk akal ya ngapain aku dukung gitu ya? Kira-kira itu ya Bang? Betul itu salah satunya. Jadi untuk Kepri sendiri memang ditargetkan oleh DPP untuk bisa menang. Begitu juga untuk Karimun dan Lingga. Jadi ini memang ada 3 daerah ya. Kepri untuk Pilgub, kemudian di Karimun Pak Iskandar Shah, kemudian di Lingga Pak Salmizi. Lingga ya itu. Di Kepri kan Bu Suryani. Jadi beban saya dan teman-teman PKS Kepri dan seluruh kader PKS Kepri adalah memenangkan 3 kandidat internal PKS ini. Iya. Bang, mungkin agak sedikit ya. Saya ini agak keluar jalur sedikit terkait koalisi yang tidak linear, Bang. Itu tadi Bang Raden kan juga sampaikan ya, bagaimanapun juga koalisi atau pilkada ini harus bisa dihitung, harus ada hitung-hitungannya. Terus kalau nggak linear itu nanti gimana itu ya? Mendukungnya, bagaimana menggerakkan relawan itu gimana? Semua ketua partai, semua kandidat pasti ingin linear. Memang lebih memudahkan. Betul nggak? Satu kita ketika kampanye mudah langsung bawa kan satu tujuan. Tetapi tak semudah membalikkan tangan. Ternyata sudah juga ya. Mencocokkan koalisi kandidat dengan berbagai partai. Konstelasi di provinsi juga berbeda konstelasi di kabupaten kota. Di provinsi partai pemenang bisa berbeda dengan partai pemenang di kabupaten kota. Juga kandidat. Itu semua parameter
yang cukup rumit untuk bisa linear. Kalau bisa itu luar biasa. Biasanya bisa dilakukan oleh partai-partai pemenang, partai pemenang biasanya. Tetapi nggak mudah juga karena konstelasinya berbeda. Jadi idealnya saya juga berharap linear, tetapi tak semudah membalikan tangan di lapangan ternyata. Itu. Iya, karena misalkan di provinsi kan 3 besar kalau ngomong kursi ya, karena di daerah juga belum tentu dia 3 besar. Betul. Iya. Tapi kalau di awal dulu, di awal nih, targetnya berapa memang Bang? Memang ditargetkan tahun ini kita harus 3